Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kalian senantiasa diberikan Allah kesehatan, kesempatan agar supaya bisa aktivitas seperti sedia kala sehingga bisa mengikuti KPM dengan baik. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan mengenai tentang materi kimia dengan judul perkembangan teori dan model atom. Jadi setelah kemarin kita mempelajari mengenai tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan, sekarang dilanjutkan mengenai tentang perkembangan teori dan model atom. Ya. Nah, kemarin pokok bahasan sebelumnya menjelaskan mengenai tentang klasifikasi materi. Di antaranya ada yang namanya unsur. Nah, unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi kalau sudah belajar mengenai tentang unsur, maka harus punya tabel sistem periodik. Jadi tabel sistem periodik itu silakan beli di toko buku, ya, ada yang kecil dan ada yang besar. Yang kecil biasanya harganya 2000. Nah, itu tujuannya untuk belajar kimia agar supaya tahu unsur-unsur apa sajakah yang terdapat di alam semesta. Jadi yang di otak-atik belajar kimia itu yaitu unsur kimia itu. Ya. Nah, unsur tersebut itu merupakan bagian dari atom. Oleh sebab itu, ya, muncullah pertama kali sebelum ditemukannya unsur-unsur kimia, maka ada perkembangan teori atom. Mulai dari teori atom kuno hingga teori atom modern. Ya. Nah, ini ada ahli-ahlinya. Jadi, kalau yang kuno itu namanya Leukipos dan Demokritos. Leukipos Demokritos itu adalah ahli atom yang menyatakan pertama kali, tetapi dianggap kuno karena tidak bisa membuktikan. Jadi dia hanya berhipotesis saja. Ya. Hipotesisnya bagaimana hipotesanya Leukipos Demokritos itu mengenai tentang atom? Atom itu berasal dari bahasa Yunani a dan tomos, yang artinya tidak dapat dibagi. Jadi Leukipos dan Demokritos itu mengatakan atom itu sesuatu yang tidak dapat dibagi. Tetapi ketika kemudian ditanyai mengenai tentang bagaimana bentuknya, bagaimana gambarnya, dia tidak bisa menjelaskan. Oleh sebab itu teorinya ini dianggap kuno. Tapi dengan adanya teori ini, maka mengawali munculnya teori-teori modern mengenai tentang atom. Jadi ada ahli berikutnya yang modern yaitu Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr. Nah, ini nanti yang kita ulas mengenai tentang beberapa ahli ini dalam berpendapat mengenai tentang atom. Nah, yang pertama, teori dan model atom Dalton. Ya, jadi model atom Dalton dianggap sebagai model atom pertama yang cukup ilmiah. Kalau tadi Leukipos Demokritos itu tidak ilmiah. Kenapa? Karena tidak bisa membuktikan. Ya, nah untuk yang Dalton cukup ilmiah, meski sebenarnya masih bersifat spekulasi, jadi berangan-angan. Dalton menyempurnakan pendapat mengenai model atom yang dikemukakan oleh Leukipos dan Demokritos. Mereka secara filosofis menyatakan bahwa atom merupakan materi yang tidak dapat dibagi. Adapun gambaran model atom Dalton yang dikemukakan itu adalah merupakan partikel terkecil suatu materi yang berbentuk bola. Jadi Dalton ini mengatakan bahwa yang namanya atom itu adalah partikel terkecil bentuk bola. Jadi bola paling kecil dan tidak dapat dibagi. Ya. Nah, kemudian teori Dalton ini berkembang bisa menggambarkan bahwasannya atom itu seperti bola. Namun kenyataannya teori Dalton ini juga masih dianggap lemah. Kenapa? Karena tidak bisa menjelaskan partikel yang berbentuk bola itu isinya apa.
Lah ini kelemahan diantaranya mengenai tentang teori Dalton. Jadi tidak mampu menjelaskan isi daripada bagian atom tersebut. Nah, kemudian mengenai tentang teori Dalton ini, asumsi-asumsi yang Dalton gunakan diantaranya, jadi asumsinya adalah pendapatnya, bahwasannya satu, semua unsur terbentuk dari partikel kecil yang tidak dapat dirusak dan tidak dapat dibagi, yang disebut atom. Dua, semua atom suatu unsur tertentu sama, tetapi atom dari unsur-unsur yang berbeda tidak sama. Tiga, atom-atom dari unsur yang berbeda bergabung membentuk suatu senyawa. Empat, reaksi kimia mengubah cara atom-atom bergabung membentuk senyawa, tetapi tidak mengubah atom-atomnya. Itulah dugaan-dugaan atau asumsi Dalton mengenai tentang bola partikel tadi yang dianggap sebagai atom. Ya. Kemudian karena kelemahan dari teori Dalton ini tidak mampu menjelaskan isinya apa yang ada dalam bola tersebut, maka ahli berikutnya adalah Thomson namanya. Ya, berusaha untuk menjawab kelemahan dari teori atom Dalton. Oleh sebab itu Thomson mengatakan bahwasannya menemukan partikel subatom bermuatan negatif yang disebut elektron. Sehingga penemuan ini menggugurkan model atom Dalton tentang partikel terkecil karena di dalam atom masih ada partikel-partikel. Jadi Thomson ini mampu menjelaskan isinya daripada atom yang digambarkan oleh Dalton. Dianggap bahwasannya yang namanya atom itu di dalamnya ada partikel elektron. Oleh sebab itu, teorinya Dalton ini dianggap gugur. Kenapa? Karena dianggap sebagai partikel terkecil, namun kenyataannya di dalamnya itu masih ada yang namanya elektron, juga merupakan partikel. Nah, sehingga disitulah teori Dalton itu mengalami kelemahan. Nah, bagaimana gambarannya model atom Thomson? Nah, seperti yang ada pada gambar, model atom Thomson ini merinci gambar atom Dalton dengan model roti kismis. Ya, menurut Thomson, atom merupakan bola yang bermuatan positif dan elektron yang menyebar di seluruh bagian atom. Jadi gambarannya bolanya itu bulat, kemudian bola ini muatannya positif. Sedangkan di sekelilingnya, di dalamnya sekelilingnya itu ada elektron-elektron yang mengitari muatan positif tersebut. Itulah gambaran daripada model atom Thomson. Berikutnya, ya, karena di dalamnya yang namanya teorinya Thomson ini ternyata juga mengalami kelemahan. Kelemahannya apa? Tidak mampu menjelaskan posisi muatan elektronnya. Jadi posisinya ada di mana elektron tersebut. Nah, sehingga akhirnya muncullah model atom yang baru yaitu Rutherford. Ya, Rutherford mengemukakan bahwasanya atom terdiri dari inti yang bermuatan positif. Sedangkan massa atom terpusat pada inti yang bermuatan kecil. Sebagian atom merupakan ruangan kosong pada jarak tertentu terhadap elektron. Ya, jadi kalau kamu tahu yang namanya buah melon, nah itu ada bijinya. Nah, bijinya itu akan terletak di mana posisinya. Maka kalau buah melon dipecah, bijinya itu akan terletak di tengah-tengah. Nah, itu yang tengah-tengah itu dianggap sebagai pusat. Ya, jadi pusat. Sedangkan yang elektronnya atau bijinya itu mengumpul pada pusat tersebut. Itulah teori yang digambarkan oleh Rutherford. Nah, jadi
Rutherford mengemukakan mengenai tentang atom, yaitu menemukan inti atom yang memiliki jari-jari yang lebih kecil dibanding jari-jari atomnya. Penemuan ini menggugurkan model atom Thomson, yang katanya Thomson, inti atom yang bermuatan positif berada dalam atom sedangkan elektron berputar mengelilinginya. Ya, kelemahannya menurut Maxwell, jika elektron mengelilingi inti atom, elektron akan kehilangan energi akibat pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu muatan yang berputar, yang mengakibatkan elektron bergerak dengan lintasan semakin dekat ke inti menyerupai spiral. Ya, jadi lemah kalau dikatakan bahwasanya elektron itu mengitari inti. Itu. Ya. Berikutnya adalah teori dan model atom Bohr. Nah, Bohr ini merupakan penyempurna daripada teorinya Rutherford. Ya, jadi mengatakan bahwasannya di dalam atom ada spektrum cahaya bersifat kontinu, berkesinambungan sinar dengan berbagai panjang gelombang. Adapun spektrum atom diskontinu atau diskrit, spektrum garis atau pita. Ya, yang mana elektron mengorbit sekeliling inti pada lintasan yang berbeda dengan EK energi kinetik tertentu dan energi potensial tertentu. Kemudian yang kedua, gerakan elektron mencegah jatuhnya energi elektron ke dalam inti atom. Ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan dengan tingkat energi dasar menuju energi yang lebih tinggi jika menyerap energi dan sebaliknya. State level lintasan tingkat energi diisi oleh sejumlah elektron tertentu. Itu gambaran Bohr dalam mendefinisikan suatu atom. Nah, adapun model atom yang digambarkan oleh Bohr jadi tetap semuanya konsepnya itu pada yang pertama kali bola pejal. Terus kemudian ada intinya ada di tengah-tengah, ya, inti bermuatan positif. Kemudian di sekelilingnya ada elektronnya, tetapi elektron itu ada pada suatu lintasan. Jadi kalau digambarkan model atom Bohr ini gambarannya seperti tata surya, ya. Tadi tata surya itu ada matahari, ada planet, ada lintasan. Matahari itu sebagai inti, sedangkan lintasan itu adalah jalannya planet, ya. Nah, kemudian elektronnya itu adalah planet-planet yang berada di lintasan. Itu model atom Bohr yang dikemukakan. Ya. Demikianlah mengenai materi tentang teori dan model atom yang dikemukakan oleh para ahli. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.